Seorang wanita muda yang sedang menjalani rehabilitasi mendapatkan kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit dan akan dioperasi. Tapi wanita itu tidak diizinkan pergi oleh pihak tempat rehabilitasi ia berada. Hingga akhirnya ia nekat kabur dan pergi. Dalam perjalanannya, ia malah bertemu oleh sekumpulan orang yang sedang menjalani aksi penculikan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus video ini. Wanita ini bernama Derby. Ia adalah mantan pecandu narkoba yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi. Hari itu, dia sedang menjalani sesi saling berbagi dengan para penghuni lainnya. Lalu ia mendapat telepon mengenai ibunya yang akan menjalani operasi. Derby kemudian memutuskan untuk menjenguk ibunya bagaimanapun caranya. Ia mendatangi kamar Jay, teman pasien di rehabilitasinya, untuk meminjam ponsel. Karena dia tahu tidak akan diizinkan keluar, dia mencoba kabur dan berhasil keluar dari tempat rehabilitasi. Ia juga mencuri mobil Mickey yang seorang perawat dan menemukan satu paket narkoba di dalam mobilnya saat berusaha mencari kunci. Dalam perjalanan, GPS di ponsel Jade yang dia bawa mengabarkan bahwa cuaca buruk dan ada kecelakaan di jalur yang akan dia lalui. Dia pun mengambil jalur lain dan berhenti untuk membaca pesan dari kakaknya yang melarangnya untuk datang. Perasaannya semakin hancur. Dia kembali teringat saat dia sedang overdosis di dalam mobil dan ibunya menggedor-gedor kaca mobilnya. Tiba-tiba seorang polisi mengetuk kaca pintu mobil. Polisi itu menyuruhnya kembali atau berhenti di rest area beberapa kilometer di depan karena badai salju semakin memburuk. Derby memilih melanjutkan perjalanan dan singgah di rest area. Sesampainya di sana, dia langsung menuju kamar mandi. Dia sempat berniat untuk memakai narkoba yang dia temukan, tapi dia mengurungkannya. Dia kemudian menyeduh kopi dan mengacak kembali ponselnya. Seorang pengunjung rest area mengatakan bahwa tidak ada wifi di tempat itu. Derby keluar dan mencoba mencari jaringan. Dia mendengar suara jeritan dari dalam mobil van. Dia menghampiri mobil itu dan melihat seorang anak perempuan terikat serta mulut dilakban di dalam. Derby yang panik dan mencoba membuka mobilnya, tapi terkunci. Dia kemudian mengambil foto plat nomor mobil tersebut. Derby kembali masuk ke ruangan dengan perasaan was-was. Dia mulai mengamati siapa saja pengunjung rest area tersebut. Terdapat satu pasangan yang sudah agak berumur, seorang pria yang sedang tidur, dan seorang pria lagi sedang memainkan korek apinya. Mereka mulai memperkenalkan diri. Pasangan itu bernama Ed dan Sandy. Sementara dua pria yang lain bernama Ash yang baru bangun dari tidurnya adalah Lars. Ed lalu mengajak mereka semua main kartu sambil menunggu badai reda. Sambil main kartu, mereka menceritakan sedikit latar belakang mereka masing-masing. Lars menunjukkan emosinya yang kurang stabil saat kalah bermain kartu. Sandy, Ed, Darby, and Lars. Anybody want to play? I'm Ash. Derby kembali ke kamar mandi. Dia mencoba menghubungi 911 tapi tidak ada jaringan di tempat itu. Dia kemudian melihat bekas lubang di dinding kamar mandi yang ditutup sementara menggunakan papan kayu. Dia kemudian membuka tutup papan kayunya dan ia keluar menuju van dan dia berhasil memasuki van itu dan berusaha membebaskan anak itu. Dia menemukan anak itu sedang memakai gelang yang menandakan bahwa dia dalam masa pengobatan. Namun belum sempat dia membuka talinya, Lars tiba-tiba masuk. Dia mengomel mengenai kekalahannya bermain kartu. Dia kemudian kembali untuk mengambil makanan. Kesempatan itu digunakan Derby untuk keluar dari van dan kembali ke ruangan lewat lubang dinding di kamar mandi. Lars kemudian balik ke mobil dan menemukan jejak sepatu di permukaan salju. Lars curiga dan kembali lagi ke bangunan rest area. Sementara itu, Ash pergi ke kamar mandi. Derby yang baru saja masuk bermaksud menceritakan hal itu pada Ash.
Saat tiba-tiba Lars juga muncul di kamar mandi. Derby refleks mencium As untuk menghilangkan kecurigaan Lars. Setelah Lars keluar, Derby menceritakannya pada As. As mengusulkan menghubungi polisi, namun tidak ada sinyal. Dia kemudian menemukan peralatan tukang penembak paku. Derby kemudian kembali ke ruang depan. Dia langsung keluar menuju funnel. Lars mengikutinya. Di dalam funnel, dia berhasil membuka lakban yang menutup mulut anak itu yang bernama Jay. Anak itu kemudian mengatakan bahwa orang yang membawanya ada dua. Derby pun kaget. Rupanya As adalah rekan Lars. Dan saat itu, As dan Lars sedang bersiap untuk menuju van. Sebelum mereka sampai, Derby keluar dan masuk bangunan rest area melalui lubang kamar mandi. But where are the men? How many men? 2. As menyusulnya melalui pintu depan. Dia menemukan Derby dan menodongnya dengan pistol. Dia mengancam Derby lalu mengajaknya ke depan agar bertindak seolah tidak pernah tidak terjadi apa-apa. Mereka berlima mulai mengobrol kembali satu meja. Sementara itu, Jay berhasil membuka tali ikatannya menggunakan cutter yang ditinggalkan Derby. Dia kemudian keluar van. Lars yang melihatnya lalu keluar ruangan. Ed mulai curiga, Derby lalu ke belakang, As menyusulnya. Derby menyerang Ash dengan palu namun tidak berhasil. Akhirnya Ash berhasil melumpuhkannya. Namun Derby berhasil mengambil kunci van yang terjatuh dari saku Ash. Lars masuk melalui lubang dinding dan mengatakan Jay telah kabur. Mereka berdua lalu mencari Jay sambil mengajak Derby. Derby berhasil melompat melepaskan diri. Ash berusaha menembaknya namun belum mengenai sasaran. Derby bersembunyi di balik pohon. Sementara itu, Ed yang mendengar suara tembakan segera keluar. Dia menemukan Jay tergeletak pingsan di halaman dan segera mengangkatnya masuk. Tak berapa lama kemudian, Derby juga berhasil lolos dan kembali. Dia kemudian menceritakan pada Ed dan Sandy mengenai apa yang telah terjadi. Ed segera mengunci pintu untuk menghalangi mereka masuk. That was a gunshot. Ash and Lars kidnapped her. She was in their van. What? That's not gonna stop them. I'm buying us time. Ed menggertak mereka berdua dengan mengatakan bahwa dia akan menembak jika mereka memaksa masuk. Ash dan Lars yang tahu bahwa Ed adalah mantan marinir mulai ragu. Ash kemudian mengatakan bahwa Jay sedang dalam masa pengobatan dan dia memegang obatnya. Ed punya posisi tawar lebih tinggi saat Derby memberitahu bahwa dia memegang kunci mobil van mereka. Ed kemudian menyuruh mereka memberikan obatnya dan dia akan menyerahkan kuncinya dan membiarkan mereka pergi. Namun ternyata keduanya menjadi lebih nekat. Mereka mengambil bensin dari van dan bermaksud membakar tempat itu. Ed menyuruh Derby untuk menyembunyikan kuncinya. Derby kemudian ke belakang dan membuang kunci tersebut melalui lubang di dinding. Dia kemudian kembali membawa palu dan kunci Inggris sebagai senjata. Sandy mengambil penyemprot lada yang selama ini disimpan di tasnya. Sementara itu di luar, Lars menyiramkan bensin di teras dan Ash menghitung sampai 5 agar Ed menyerah. Tiba-tiba Jay siuman. Dia mengenali Sandy sebagai asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Rupanya penculikan itu sudah diatur oleh Sandy. Dia mengenal Lars dan Ash dari internet dan bekerja sama dengan mereka. Merasa sudah ketahuan, Sandy menyerang Derby dengan penyemprot lada. Derby pun roboh. Sandy kemudian berteriak memberitahu Ash dan Lars bahwa Ed tidak bersenjata. Is this Lowry? He doesn't have a gun! The one who fucking did. Jesus Christ, Sandy! Keduanya masuk dan menodong Ed. Ash memberikan obatnya pada Sandy untuk disuntikkan ke Jay. Ash kemudian meminta kuncinya pada Ed. Namun Ed bersikeras tidak memberitahunya. Ash yang emosinya sudah memuncak langsung menembak ke Ed.
Sandy pun histeris. Dia kemudian menyerang Lars dengan penyemprot ladanya yang membuat Ash menembaknya. Akhirnya Ed dan Sandy pun tewas. Ash menyeret Derby dan memaku tangannya ke dinding. Ash dan Lars kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan mata Lars akibat semprotan lada. Mereka sempat berdebat karena Ash membunuh Ed dan Sandy. Sementara itu, Derby meminta bantuan Jay untuk mengambilkan palu. Belum sempat menggunakan palu, Ash dan Lars kembali dan menanyakan perihal kunci mobilnya pada Derby. Ash juga mengancam akan menyakiti Jay. Ash sudah terlanjur putus asa karena sudah membunuh Ed dan Sandy. Ia juga menyadari bahwa Derby sebelumnya telah mencoba mengirim pesan kepada polisi. Derby akhirnya memberitahukan bahwa kuncinya sudah dia lempar melalui lubang kamar mandi. Ash ke belakang untuk mencarinya, dan Lars menjaga mereka. Derby menyuruh Jay meraih saklar untuk memadamkan lampu ruangan. Derby tahu bahwa Lars tidak akan menyakiti Jay. Saat lampu padam, Derby memakai narkoba yang dia simpan, lalu nekat mencabut paku di tangannya. Lars menyalakan kembali lampunya, namun saat dia berbalik, Derby memukulnya dengan palu. Ash yang berhasil menemukan kuncinya mendengar hal tersebut, langsung kembali masuk ruangan. Dia mendapati Derby menyandera Lars menggunakan pistolnya. Ash menodongkan penembak paku yang dibawanya dan menyuruh Derby melepaskan Lars. Tiba-tiba Jay menyerang Ash dengan palu yang membuat penembak pakunya menyala dan mengenai dahi Lars. Ash yang tidak menyangka hal tersebut, langsung mendekati Lars dan menenangkannya. Sementara Derby segera membawa Jay keluar dari tempat itu menuju ke mobilnya. Dengan perasaan tidak karuan, Ash menuntun Lars untuk mengajaknya pergi. Namun, genangan darah Ed membuat Lars terpeleset dan terjatuh. Paku yang menancap di dahinya menghujam lebih dalam dan membuatnya tidak bergerak lagi. Ash menjadi gelap mata. Dia keluar dan menembaki mobil Derby yang berusaha kabur dengan penembak paku. Tembakannya berhasil mengenai ban mobil dan membuatnya menabrak tiang listrik. Derby dan Jay tidak sadarkan diri di dalam mobil. Leave him alone! Then do what I fucking say! Ash membakar bangunan rest area, kemudian mendekati mobil Derby saat mobil polisi datang. Polisi segera menodong Ash dan menyuruhnya angkat tangan. Namun Ash mendebatnya beralasan bahwa dia akan menolong Derby yang sedang kecelakaan. Derby yang sudah siuman berhasil menggapai obeng dan pistolnya yang terjatuh di bawah kursi. Dia kemudian keluar mobil dan menembak Ash. Saat dia akan menembaknya lagi, polisi menembak Derby. Derby roboh, pistolnya diambil oleh Ash yang langsung dia gunakan untuk menembak polisi. Ash kemudian mengarahkan pistolnya ke Derby yang sudah tak berdaya. Namun ternyata dia kehabisan peluru. Dia lalu mengambil penembak pakunya dan menembaki polisi yang sudah terkapar. Dia mengambil pistol polisi dan kembali ke arah Derby. Saat dia menempelkan ujung pistolnya ke mulut Derby, Derby dengan cepat menusuk leher Ash dengan obeng. Ash pun tewas. Derby merangkak ke arah mayat polisi dan menghubungi petugas lain menggunakan alat komunikasi yang dibawa polisi. Derby kembali ditempatkan di rehabilitasi. Ia juga masih mengikuti sesi berbagi. Terlihat gambar terpampang di kamarnya. Sepertinya gambar itu pemberian dari Jay yang diberikan untuk Derby. Derby terlihat menikmati di masa rehabilitasinya, hingga akhirnya kakaknya datang untuk menjenguknya. Dan film berakhir. Itulah ringkasan cerita dalam film yang berjudul No Exit. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Sampai jumpa.